الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya sudah klik video ini. Baiklah geng, jadi hari ini saya akan membahas ke kalian, kemudian bercerita mengenai sejarah lagi nih geng. Nah, sesuai judul, adapun sejarah yang akan saya sampaikan, yang akan saya bahas ke kalian, yaitu mengenai pembebasan kota Yerusalem oleh panglima perang hebat Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum kita membahas lebih dalam nih geng mengenai Salahuddin Al-Ayyubi, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kota Yerusalem ini. Seperti yang kita ketahui geng, wilayah Palestina menjadi wilayah yang sangat penting bagi umat Islam. Pasalnya di sana, tepatnya di kota Yerusalem terdapat Masjidil Aqsa, yang dimana menurut keyakinan umat Islam, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Tidak hanya itu geng, wilayah Yerusalem ini juga merupakan tempat yang bersejarah gitu bagi umat Islam, sebab di Masjidil Aqsa ini merupakan tempat Rasulullah SAW menjalankan perintah Isra Mi'raj yang mencetuskan sholat 5 waktu. Tidak hanya berharga bagi umat Islam saja geng, Yerusalem ini menjadi wilayah suci bagi umat Kristen dan Yahudi. Pasalnya, tanah tersebut terkait erat dengan perjalanan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ini pernah dieluk-elukan mereka dan dimakamkan di wilayah tersebut. Oleh karena itu geng, orang-orang Katolik pun nih berusaha mereka merebut Yerusalem ini dari tangan kaum muslimin atas restu Paus Urbanus II lewat ekspansi militer yang kemudian mereka sebut dengan Perang Salib I. Pada 27 November 1095 nih geng, Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos meminta bantuan kepada Paus untuk menyiapkan ribuan tentara dari berbagai negara Eropa Barat. Kemudian pada Juli 1099 nih geng, pasukan salib ini tiba di Yerusalem. Di bawah komando Godfrey Bouillon ini, mereka ini menggempur habis-habisan benteng Yerusalem. Nggak tanggung-tanggung, mereka membunuh semua kaum muslimin yang merupakan ulama, kemudian imam, ahli ibadah dan lainnya yang berada di sekitar Masjidil Aqsa untuk merebut wilayah Yerusalem. Setelah pasukan salib ini berhasil menguasai Yerusalem geng, akhirnya muncullah seorang panglima Islam hebat yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang saat itu bertekad untuk menaklukkan kembali kota Yerusalem dari tangan para pasukan salib. Itulah tadi geng pemaparan sedikit mengenai kota Yerusalem yang diambil, yang dirampas oleh para pasukan perang salib saat itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan siapakah Salahuddin Al-Ayyubi ini, bagaimana peran beliau dalam pembebasan kota Yerusalem ini, dan bagaimanakah latar belakang beliau. Oke, kita bahas sekarang, jangan di skip ya. Get started. Siapa sih geng yang gak mengenal Salahuddin Al-Ayyubi? Secara beliau ini merupakan salah satu pemimpin besar umat Islam yang pernah ada. Beliau juga nih sangat dikenal gitu oleh umat Islam dan orang Barat. Nah, nama asli beliau adalah Yusuf bin Najmuddin atau Salahuddin Al-Ayyubi, dan orang Barat sana mengenalnya dengan nama Saladin. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam, non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang banyak gitu geng. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah orang Arab. Beliau ini berasal dari suku Kurdi. Lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, yaitu kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Salahuddin melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, dan lain-lain. Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini kemudian berimigrasi menuju Mosul. Kemudian Najamuddin Ayub, sang ayah nih, tinggal bersama para pemimpin besar lainnya seperti Imanuddin Az-Zanki. Imanuddin Az-Zanki ini geng sangat memuliakan keluarga ini. Salahuddin pun tumbuh dalam lingkungan yang bagus, yang ramah, kemudian dalam lingkungan yang terhormat. Di lingkungan barunya, Salahuddin belajar menunggang kuda, kemudian memegang senjata, dan beliau ini juga tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga, Salahuddin kecil juga mulai mempelajari Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian mempelajari bahasa dan sastra dan ilmu-ilmu lainnya.
Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi nih geng, Mesir ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah saat itu. Daulah Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi saat itu. Saat itu, Nuruddin Mahmud, paman Salahuddin Al-Ayyubi melihat geng sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan bahwa dengan penaklukan Daulah Fatimiyah ini merupakan jalan lapang gitu untuk merebut kembali, menaklukkan kembali Yerusalem dari tangan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia kemudian mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Sirkuh untuk membantu keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini nih geng, akhirnya sebagian dari pasukan salib yang berada di Mesir lari kocar-kacir ketakutan mereka, sehingga yang dihadapi oleh Salahuddin dan Asaduddin hanya orang-orang Fatimiyah saja. Kemudian Daulah Fatimiyah ini berhasil dihancurkan geng, dan Salahuddin Al-Ayyubi pun diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Nah, belum lama diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin pun diangkat menjadi wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Maaf geng, jadi power saya agak sedikit pelan gitu ya, soalnya ini saya numpang di kos orang, di kos teman saya membuat video, sehingga malu juga sih, suara besar-besar gitu kan, jadi maklum ya. Oke, kita lanjut. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian memimpin Syria sekaligus Mesir serta mengembalikan Islam di Mesir kepada jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Ia menyatukan banyak wilayah Islam yang kala itu tercerai-berai kemudian menjadi satu di bawah kekuasaannya. Keberhasilannya dalam menyatukan berbagai wilayah Islam membuat Salahuddin Al-Ayyubi ini dikenal sebagai salah satu khalifah Islam yang memiliki kerajaan terbesar. Selain itu geng, sosoknya ini dikenal sebagai seseorang yang sangat religius, sehingga membuat dukungan terhadap dirinya ini semakin kuat. Dukungan dan kekuatan ini geng kemudian digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai alat untuk kampanye jihadnya ke Yerusalem untuk menaklukkan kembali gitu kerajaan Yerusalem yang kala itu dikuasai oleh pihak Kristen. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem Palestina benar-benar matang geng. Dia menggabungkan persiapan keimanan non-materi dan persiapan materi yang sangat luar biasa, geng. Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakkan dakwah. Persatuan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanye ini, ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi ini, terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, kemudian membangun rumah sakit. Pada tahun 580 Hijriah nih geng, Salahuddin Al-Ayyubi menderita penyakit yang cukup berat, namun dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Dengan karunia Allah nih, Salahuddin Al-Ayyubi pun sembuh dari sakitnya geng, dan beliau pun mulai mewujudkan janji-janjinya untuk menaklukkan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin, yaitu perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri atas para ulama dan orang-orang salih. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 orang lainnya, geng. Setelah menguras energi di Hattin nih, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem, dengan jumlah pasukan yang besar. Tentara-tentara Allah ini kemudian mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk, pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka insya Allah dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini nih, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin nih geng, pasukan salib memancangkan salib besar di atas Qubatus Sakhra. Salahuddin pun dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubatus Sakhra untuk menghentikan kelancangan pasukan salib itu. Kemudian, kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng di Al-Quds. Pasukan salib pun mulai terpojok mereka, geng. Mereka tercerai-berai dan mengajak berunding untuk menyerah.
Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani sebagaimana mereka dulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem." Namun pimpinan pasukan salib, Balian bin Bazran, mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda. Dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apa lagi yang bisa engkau harapkan?" Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pun pergi meninggalkan Yerusalem dan tertunduk hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci untuk kedua kalinya. Hingga akhirnya yaitu tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1187, kerajaan Yerusalem akhirnya menyerah. Setelah sekian lama, seluruh Yerusalem kembali ke tangan Muslim dan Kingdom of Jerusalem pun runtuh. Kisah penaklukan kerajaan Yerusalem oleh Salahuddin Al-Ayyubi pun dapat kalian tonton di film yang berjudul Kingdom of Heaven. Nah, dikarenakan jatuhnya Yerusalem ini menjadi pemicu Kristen Eropa menggerakkan Perang Salib Ketiga. Perang Salib Ketiga ini menurunkan Raja Richard dari Inggris ke medan perang di Battle of Arsuf. Salahuddin terpaksa mundur, dan untuk pertama kalinya tentara salib merasa bisa menjungkal Salahuddin. Dalam kemiliteran, Salahuddin dikagumi ketika Richard cedera. Salahuddin menawarkan pengobatan di saat perang, di mana pada saat itu ilmu kedokteran kaum muslimin sudah maju dan dipercaya. Padahal Richard ini adalah musuhnya, orang yang akan memeranginya gitu kan. Namun dengan kemuliaan hatinya, Salahuddin malah mengobati Richard ini saat Richard ini cedera, hingga Richard ini sembuh pula, geng. Karena kemuliaan hatinya Salahuddin pun sangat dihargai dan dihormati oleh lawannya. Bahkan lawan-lawannya ini menganggap Salahuddin sebagai lawan yang sangat berharga. Dalam biografi Salahuddin Al-Ayyubi diketahui bahwa pada tahun 1192 Salahuddin dan Richard sepakat dalam perjanjian Ramlah, di mana Yerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka kepada para peziarah Kristen. Kemudian Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat tanggal 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Di dalam kisah Salahuddin Al-Ayyubi terdapat sebuah kisah menarik, fakta menarik, Nah, seperti yang kita ketahui, Salahuddin Al-Ayyubi ini merupakan pembebas Al-Aqsa Yerusalem dari Salibis di abad ke-12 Masehi. Ayahnya bernama Najamuddin. Waktu itu, ayahnya masih single lila, usia sudah parubaya, belum menikah karena belum ada yang cocok. Ketika ditanya oleh kerabatnya, ternyata wanita idamannya adalah, "Aku menginginkan istri soleha yang bisa menggandeng tanganku dan melahirkan anak yang dia didik dengan baik, hingga menjadi pemuda dan kesatria yang mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin," jawab Najamuddin. Di seberang sana, ada wanita yang tidak menerima lamaran laki-laki karena belum ada yang cocok. Ternyata di balik tirai kerabat Najamuddin mendengar bahwa visi wanita ini sama dengan Najamuddin. Masya Allah, qadarullah, mereka menikah dan Salahuddin Al-Ayyubi adalah bukti cinta dari visi besar. Allahu Akbar. Di sini, tak banyak yang tahu bahwa selain sebagai panglima perang, Salahuddin Al-Ayyubi juga memiliki keahlian lain, yaitu sebagai dokter. Ia pernah mengobati musuhnya Richard saat Richard sakit parah selama masa perjanjian damai antara pasukan salib dan muslim, hingga akhirnya Richard sembuh. Sudah saya bahas tadi ya. Kemudian memiliki dua kemampuan yang sama baiknya, yaitu sebagai panglima perang dan sebagai dokter. Maka Salahuddin layak dijuluki sebagai The Two Face. Salahuddin Ayyubi juga, dikenal sebagai sosok orang yang selalu sholat wajib 5 waktu tepat waktu. Tidak pernah beliau menunda sholat. Salahuddin juga akan menghabiskan sebagian besar uangnya untuk bersedekah. Dan dia tidak pernah memiliki cukup kekayaan yang mengharuskan dia untuk membayar zakat.
Meski selalu ingin menunaikan haji, namun Salahuddin sibuk berjihad sehingga tidak punya cukup uang untuk menunaikan haji. Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus berani, tegas, dan berkemauan keras, namun penyayang, adil, dan baik hati. Pada Senin dan Kamis, Salahuddin biasa duduk dan mendengarkan keluhan rakyatnya dalam sidang yang dihadiri oleh ahli hukum, hakim, dan cendekiawan. Dia kemudian akan menghabiskan 1 jam di siang atau malam untuk menulis komentar dan pendapat tentang setiap petisi. Dia tidak pernah, mengecewakan siapapun yang meminta bantuannya. Salahuddin juga tidak pernah berbicara buruk tentang siapapun dan tidak pernah mengizinkan siapapun untuk melakukannya di hadapannya. Dia juga tidak pernah berkata kasar dan tidak pernah menggunakan penanya untuk mempermalukan seorang muslim. Ketika musuh utama Salahuddin, Raja Inggris Serikat, jatuh sakit, sudah saya jelaskan juga sebelumnya, dia bertanya tentang kesehatannya dan mengirimkan buah-buahan serta es kepada tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada usia ke-55 tahun, yaitu pada 16 Safar 589 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari 1193 di kota Damaskus. Salahuddin wafat karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Pada saat kematiannya, harta dan asetnya termasuk seekor kuda dan uang yang bahkan tidak cukup untuk menguburkannya, Dia telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk melayani Islam dan rakyatnya, menghindari kemegahan yang sering mengganggu para penguasa. Memang beliau ini adalah lambang pahlawan sejati dan seorang muslim yang taat. Semoga Allah meridhoi beliau, merahmati dan membalas jasa-jasanya. Nah, itulah tadi sejarah pembebasan kota Yerusalem oleh panglima perang Islam hebat yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mungkin apa yang saya sampaikan ada yang kurang dan kurang kena juga di hati kalian. Silahkan di komen, silahkan diberikan masukan ya, Baiklah, kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya ya. Thanks for watching. Bye-bye.